Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Jangan Bermain di Sungai Kami. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Di alam raya yang sangat luas ini bertebaran banyak sekali misteri yang terkadang memang tak bisa dipecahkan. Sulawesi Tengah 2010. Pekerjaan hari itu baru saja selesai. Adit segera pulang ke tempat kos untuk persiapan perjalanan rekreasi kecil-kecilan besok pagi. Asmar, OB di kantornya, minggu lalu menawarkan ide untuk menikmati hari libur besok dengan berjalan-jalan ke hutan. Katanya, ada sungai cantik yang letaknya agak di tengah hutan. Jaraknya dari pemukiman tidak terlalu jauh, tak sampai 1 kilometer, dan bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 20 menit. Selama ini, Adit dan semua teman-teman kantornya selalu pulang di hari libur Sabtu dan Minggu. Sebagai karyawan bank, penugasan di pulau ini memang seperti sebuah pembuangan. Butuh waktu 6 jam perjalanan dengan kapal feri, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 2 jam untuk sampai di kantornya. Tempatnya pun di pulau yang terpisah dari daratan utama Sulawesi. Itu menjadi rutinitas mingguan. Setiap malam Senin, mereka harus berlayar. Dan di Jumat malam, mereka pulang ke kota Luwuk. Dan baru bisa berkumpul dengan keluarga hanya di hari Sabtu dan Minggu. Karena kebetulan besok adalah hari Rabu dan tanggal merah, dirasa nanggung untuk pulang ke kota. Akhirnya, Asmar punya ide untuk jalan-jalan menyaksikan pesona keindahan sungai, yang katanya seringkali ada rombongan wisatawan lokal sekedar mandi-mandi atau berfoto di sana. Pimpinan kantor bernama Pak Atuna, sedangkan karyawan di sana hanya ada 3 orang, yaitu Adit, Wawan, dan Asti, satu-satunya karyawan perempuan. Selain mereka, ada Hamzah dan Rino sebagai satpam dan Asmar sebagai OB. Hamzah tak bisa diajak serta karena besok adalah jadwal tugasnya menjaga kantor. Disepakatilah semua berangkat kecuali Hamzah. Sebagai penduduk asli, Asmar lalu mengusulkan untuk mengajak beberapa pemuda tetangga. Alasannya agar perjalanan menjadi lebih seru. Jadwal dan formasi pun disusun. Pak Atuna akan berboncengan dengan Adit, Wawan dengan Asti, dan Asmar akan naik sepeda motor bersama Rino. Sedangkan para pemuda tetangga yang diajak berjumlah 6 orang dengan menggunakan 3 sepeda motor. Total ada 12 orang dan 6 sepeda motor. Malam itu, seperti biasanya, Adit menghabiskan waktu bersenda gurau dengan Asmar, yang kebetulan Adit kos di rumahnya. Sambil bernyanyi-nyanyi riang dengan petikan gitar, malam itu terasa seru dan menyenangkan. Hanya saja ada satu hal yang cukup mengganjal di hatinya, dan lalu diutarakan pada Asmar, yaitu selama ini walau tak mengaku secara terang-terangan, sepertinya Wawan dan Asti punya hubungan khusus. Adit tentu agak khawatir dengan perjalanan besok, karena yang pernah dia dengar, sebenarnya cukup berisiko kalau membawa sepasang muda-mudi ke tempat-tempat di tengah hutan.
Apalagi semakin lama kedekatan Wawan dan Asti semakin terlihat. Adit takut jika mereka berdua tak bisa menjaga sikap. Ternyata Asmar punya kekhawatiran yang sama, tapi lalu mengatakan bahwa mungkin itu tidaklah perlu terlalu ditakutkan. Wawan dan Asti sudah dewasa dan harusnya bisa membatasi diri ketika berada di tempat-tempat yang kemungkinan dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Asmar lalu bercerita bahwa sungai yang besok akan mereka tuju bukanlah tempat yang terlalu angker. Memang lokasinya agak di tengah hutan. Sebagai warga lokal, dia sudah beberapa kali ke sana. Biasanya yang agak ramai di hari Minggu. Itu pun juga tak sampai terlalu banyak orang yang berrekreasi di sana. Hanya sekitar puluhan orang. Seingatnya, setiap kali ke sana sejak kecil, tak pernah ada keramaian sampai lebih dari 100 orang. Dan lagi, karena tempatnya tak terlalu jauh dari pemukiman, tingkat keangkarannya pasti tidaklah tinggi. Hanya pernah dia mendengar dulu ada yang kesurupan di sana. Itu pun hanya semacam level ringan dan tak butuh waktu lama untuk mengatasi. Kejadian seperti itu hanya sekali didengarnya dan sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, tak pernah ada kejadian aneh apapun di sana. Adit merasa sedikit lebih tenang. Tentu sebagai penduduk lokal, walau tempatnya juga agak jauh, Asmarlah yang lebih tahu dan paling bisa diandalkan untuk perjalanan besok. Termasuk tentang hal-hal mistis yang memang seringkali banyak terdapat, terutama di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman. Adit memang yang paling dekat dengan Asmar. Faktor paling utama tentu adalah karena Adit tinggal di rumahnya. Bahkan tak jarang Asmar diajak tidur di kamarnya dan ngobrol hal-hal seru sebelum tidur. Terutama tentang sepak bola yang kebetulan digemari mereka berdua. Keesokan paginya, sekitar jam 7, mereka 12 orang pun bersiap berangkat. Setelah sarapan yang memang diagendakan sejak kemarin dengan menu ikan bakar dan dana patungan sekantor. Sebelum berangkat, Asmar minta izin pada Pak Atuna untuk menyampaikan beberapa hal. Sebenarnya sederhana. Diharapkan jangan membuat keributan atau suara yang terlalu keras dan jangan berbuat macam-macam di sana. Adit menduga sebenarnya peringatan agar tidak berbuat macam-macam lebih ditujukan pada Wawan dan Asti. Hanya saja sebagai OB, mungkin Asmar tak berani menegur secara langsung. Setelah sekitar 1 jam perjalanan santai dengan sepeda motor, sampailah mereka di sebuah perkampungan kecil. Menurut Asmar, rumah tempat mereka berhenti adalah milik Pak Victor, yang juga salah satu kerabat dari bapaknya. Di sanalah semua sepeda motor akan dititipkan. Kebetulan halamannya memang cukup luas dan lebih dari cukup untuk sekedar menampung 6 sepeda motor. Setelah berbasa-basi sebentar dan bersalaman dengan Pak Victor, mereka ber-12 pun berjalan kaki menuju sungai yang Asmar sebut dengan Sungai Lawa-Lawa. Sebenarnya itu hanya istilah dari Asmar sendiri. Entah kenapa dia menyebutnya dengan lawa-lawa. Katanya istilah itu terlintas begitu saja di pikiran sekitar setahun lalu, ketika terakhir kali berkunjung ke sana dengan beberapa temannya. Ketika itu, kata Asmar, semuanya aman dan acara mandi-mandi serta berfoto di sungai berlangsung lancar tanpa kendala.
Tadi Pak Victor juga mengatakan hal yang sama dengan Asmar, bahwa sungai itu aman, termasuk dari gangguan binatang atau makhluk gaib. Yang penting, jangan berteriak-teriak atau membuat suara terlalu keras, serta jangan berbuat macam-macam di sana. Asmar pun berjalan paling depan. Di belakangnya ada Asti dan Wawan yang sibuk dengan kamera digital, yang katanya baru dibeli sekitar 2 bulan yang lalu. Setelah 20 menit perjalanan kaki, mereka pun sampai di Sungai Lawa-Lawa. Ternyata tempatnya memang sangat indah. Bahkan menurut Adit, lebih indah dari yang tadi malam diceritakan Asmar. Tak jauh dari sungai itu, terlihat semacam air terjun kecil yang juga begitu mempesona. Hanya saja, kata Asmar, tidak disarankan ke air terjun mini itu. Pertimbangannya sama sekali tak aneh, tapi murni karena jalan menuju ke sana terlalu terjal dan licin. Wawan yang memang suka dunia fotografi hanya disarankan memotret keindahannya dari kejauhan. Ternyata di sungai itu sudah ada 2 anak kecil yang asik mandi. Mereka bertelanjang dada dan hanya memakai celana pendek. Usianya mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Ada yang menarik. Wajah mereka berdua sangat mirip. Hanya warna celana pendek yang membedakan mereka. Dan setelah Adit menghampiri mereka dan ngobrol, ternyata itu adalah anak kembar yang menggunakan celana pendek hijau bernama Andri, dan yang bercelana pendek berwarna hitam namanya Andra. 2 bocah kembar itu mengaku sebagai penduduk desa terdekat. Adit sebenarnya merasa agak aneh, karena tak ada siapapun selain 2 anak kecil itu. Rasanya agak tak wajar mereka berdua kesini tanpa didampingi orang tua atau saudara yang lebih dewasa. Dia pun menyampaikan itu pada Asmar. Tapi Asmar hanya menanggapi ringan dan menurutnya wajar. Karena selain lokasi sungai tak terlalu jauh dari pemukiman, pemandangan seperti itu biasa terjadi. Anak-anak kampung memang sering mandi di sana. Setiap kali ke sungai itu, menurut Asmar, banyak anak kecil yang juga mandi dan tak terlihat didampingi oleh orang tuanya. Mereka semua lalu terjun ke sungai dan menikmati segar serta sejuknya air. Kebetulan juga tidak terlalu dalam. Jadi, walau ada yang tidak bisa berenang, rasanya semuanya akan aman. Dengan ragu-ragu, Adit makin mendekati kedua anak kecil yang bernama Andra dan Andri itu. Tapi semua kekhawatiran hilang setelah dia memeluk kedua anak menggemaskan itu. Berarti fix, 2 bocah ini benar-benar manusia. Suasana semakin seru dan mereka berfoto-foto bersama. Kedua bocah lucu itu pun tak luput dari jepretan kamera Wawan. Selain keindahan hutan sekitar yang juga tak kalah mempesona. Setelah mandi di sungai dengan seru, mereka pun menikmati makan. Asmar memang meminta ibunya untuk membawakan bekal nasi dan cumi bakar bagi perjalanan ini. Dengan lahap, makanan itu pun disantap bersama-sama. Andra dan Andri juga diajak makan, walau awalnya mereka terlihat malu-malu. Di tengah-tengah makan, Adit membisikkan sesuatu pada Asmar. Ada kekhawatiran yang dirasakan, karena tadi sempat dia tak melihat Wawan dan Asti. Mungkin karena suasana terlalu seru,
hal itu luput dari pengamatan semua orang. Dan setelah beberapa saat tak terlihat, Wawan dan Asti muncul dari balik sebuah batu yang cukup besar, tak jauh dari sungai. Tentu Adit khawatir mereka berdua melakukan sesuatu yang tidak pantas. Apalagi tadi malam Asmar berpesan tentang semacam pantangan di sungai itu. Juga penjelasan dari Pak Victor tadi. Asmar sempat menghentikan kunyahannya, tapi lalu meyakinkan Adit lagi bahwa Wawan dan Asti sudah dewasa dan pasti sudah mengerti pesan dari Pak Victor. Liburan kecil singkat yang seru itu pun berakhir sangat memuaskan. Mereka juga sempat dijamu dengan baik oleh Pak Victor, dengan makan siang menjelang sore yang menurut Adit sangat enak. Menu ikan bakar kecil dipadu dengan sambal yang dalam istilah warga lokal disebut dengan dabu-dabu. Setelah makan siang dan ngobrol sebentar, mereka pun berpamitan pulang. Tak lupa semua mengucapkan terima kasih atas jamuan yang luar biasa itu. Formasi perjalanan pulang sama seperti tadi waktu berangkat. Juga posisi Asmar dan Rino yang berboncengan serta paling depan sebagai pemandu jalan. Ternyata ada sesuatu yang aneh yang baru diketahui Adit ketika sampai di tempat kos. Saat itu semua memang sudah terpisah. Asmar sudah mengantar Rino pulang. Begitupun Pak Atuna yang juga sudah diturunkan di tempat kosnya. Sekitar jam 7 malam, Adit duduk-duduk di teras depan ditemani oleh Asmar. Seperti biasa, dengan menikmati kopi dan rokok. Mas Adit, ada yang aneh tadi. Begitu Asmar memulai pembicaraan. Hampir bersamaan dengan itu, datanglah Wawan dengan membawa kameranya. Wajah Wawan terlihat lusuh dan sepertinya sedang ketakutan. Asmar mempersilahkannya duduk, tapi lalu meminta izin untuk bercerita terlebih dahulu. Kebetulan, sebagai pemandu jalan, Asmar sempat agak jauh di depan. Semua rombongan lain berjalan beriringan pelan, terutama karena Pak Atuna memang tak suka kebut-kebutan. Menurut Asmar, dia dan Rino sempat berjarak beberapa ratus meter di depan rombongan lain. Disinilah terjadi keanehan. Menurut Asmar, dia melihat dari kejauhan rombongan yang beriringan bukan 5 sepeda motor, tapi jumlahnya ada 6. Atau kalau ditotal menjadi 7 dengan Asmar dan Rino paling depan. Asmar bahkan menanyakan itu pada salah satu tetangganya yang kebetulan bersepeda motor paling belakang. Namanya Ambang. Menurut Ambang, sepeda motornya lah yang paling belakang, dan di belakang Asmar yang makin jauh, Adit membonceng Pak Atuna ada di sepeda motor paling depan. Dan formasi itu tidak berubah dari tadi. Berarti benar yang disampaikan Asmar. Ada semacam penyusup gaib, sehingga di matanya sepeda motor mereka terlihat bertambah 1. Tapi itu hanya sebuah keanehan yang mungkin agak ringan. Yang jauh lebih menegangkan adalah apa yang disampaikan Wawan. Bahwa baru saja terlihat ada hasil foto yang mengerikan. Itulah sebabnya dia datang ke tempat kos Adit. Karena kebetulan Aditlah satu-satunya yang mempunyai laptop pribadi. Kata Wawan, dia ingin melihatnya lebih jelas di layar laptop tanpa menjelaskan foto mengerikan seperti apa yang dimaksud. Adit pun mengeluarkan laptopnya
Dan setelah semua foto tadi dipindahkan ke laptop, mereka mulai menyisir dan mengamati hasil foto itu satu persatu. Semuanya ada puluhan foto. Dan setelah dihitung, ada 15 foto yang di dalamnya terdapat Andra dan Andri, dua bocah kembar yang mereka temui di sungai tadi siang. Dan dari 15 foto itu ada dua yang sangat aneh. Di dua foto itu, Andra dan Andri berdiri tanpa kepala. Adit pun merinding tiba-tiba. Diamatinya berkali-kali semua foto yang di dalamnya ada Andra dan Andri. Bahkan untuk mempermudah pengamatan, 15 foto itu dipindahkan ke sebuah folder khusus. Ternyata hasilnya tetap sama. Di 13 foto lain semuanya normal, termasuk pose Andra dan Andri yang terlihat riang dan dipeluk oleh Adit dan teman-temannya. Tapi di dua foto lain, kepalanya benar-benar tak ada. Hanya seonggok tubuh yang berdiri tegap dan menghadap tepat ke arah kamera. Ini tentu adalah sebuah misteri mengerikan. Adit, Asmar dan Wawan saling berpandangan. Ketiganya tentu merasakan ketakutan yang serupa, bahwa Andra dan Andri mungkin sebenarnya bukanlah manusia. Tapi Wawan lalu bersikukuh bahwa tadi kedua anak itu sempat dipeluknya. Dan bahkan teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama, karena kedua bocah itu terlihat lucu dan menggemaskan. Intinya, rasanya mustahil mereka berdua bukan manusia. Tak ada tanda-tanda apapun yang mengarah ke sana selama acara liburan kecil tadi. Malam itu, misteri tentang Andra dan Andri tidak terpecahkan. Hanya dugaan-dugaan yang tentu juga tak bisa dijamin kebenarannya. Keesokannya, kabar itu membuat heboh sekantor. Wawan bahkan mencetak kedua foto aneh itu dan lalu melipat menyimpannya di dompet. Juga beberapa foto lain di mana posisi Andra dan Andri terlihat normal. Mungkin suatu saat ketemu orang desa sana yang bisa ditanya, Pak. Begitu katanya ketika Pak Atuna menanyakan alasan mencetak foto-foto itu. Malam harinya kebetulan malam Jumat, dan ada sedikit petunjuk. Ketika itu Adit, Asmar dan Wawan sedang berjalan-jalan sambil mencari warung kopi. Ketika mereka berhenti untuk mengisi bensin di sebuah warung kecil, mereka tetap membahas misteri kemarin. Dan pada saat yang sama, berhenti pula seorang bapak yang sepertinya juga mau mengisi bensin. Suasana agak remang. Hanya ada penerangan dari lampu kecil di sudut luar rumah sang pemilik warung. Mungkin karena suara mereka bertiga cukup keras, sang bapak yang baru berhenti ikut nimbrung berbicara. Namanya Pak Suri, dan beliau mengaku sebagai penduduk asli desa tempat mereka semua berlibur kemarin. Dengan antusias dan sopan, Wawan pun bertanya padanya, sambil menceritakan kejadian kemarin siang, serta menunjukkan beberapa lembar foto yang tersimpan di dompetnya. Tak lupa Wawan menjelaskan bahwa ada yang sangat aneh dengan foto kedua anak kembar itu. Banyak yang normal, tapi ada dua yang sangat aneh karena mereka berdua berdiri tanpa kepala. Adit juga membantu penerangan dengan menyalakan senter di HP-nya.
Pak Suri yang berperawakan tinggi besar itu lalu manggut-manggut. Setelah mengamati foto-foto itu, dia mengatakan bahwa dua anak itu memang penduduk desa terdekat. Hanya saja Pak Suri mengaku tak hafal nama keduanya karena sejak menikah beberapa tahun lalu dan tinggal di kampung istrinya, dia jarang pulang kampung. Tapi berkali-kali dia memastikan bahwa kedua anak itu memang adalah anak dari tetangganya. Hanya saja, kata Pak Suri, bukan anak itu yang bermasalah, tapi tempat mereka liburanlah yang memang sebenarnya agak angker. Kata Pak Suri, beberapa kali ada kejadian aneh. Kalau orang-orang yang datang bercanda dengan suara terlalu keras. Menurut istilahnya, penghuni gaib sungai itu tak suka keributan. Jawaban itu pun cukup memuaskan bagi Adit, Wawan, dan Asmar. Rasanya tak masuk akal jika Andra dan Andri adalah makhluk halus, tapi bisa berbaur dengan mereka semua dengan bercanda tawa. Juga di beberapa foto lain, mereka berdua tampak normal tanpa ada apapun yang mencurigakan. Asmar juga mengingatkan bahwa kemarin mungkin suara tawa mereka terlalu keras dan bisa jadi mengganggu penghuni gaib di sana. Setelah mengisi bensin dan berpisah dengan Pak Suri, mereka bertiga pun lanjut ke warung kopi. Asmar tiba-tiba punya pendapat lain. Walau apa yang baru saja dikatakan Pak Suri terdengar masuk akal, tetap ada kemungkinan dua bocah itu adalah makhluk gaib, karena bisa muncul di foto tanpa kepala. Akhirnya kesimpulan yang benar-benar bulat tak bisa dimunculkan. Kemungkinannya tetap ada dua. Apakah Andra dan Andri bukan manusia, atau penjelasan Pak Surilah yang benar, bahwa tempat itulah yang sebenarnya angker. Waktu pun berjalan dan aktivitas di hari Jumat berlangsung seperti biasa. Bagi mereka semua, hari Jumat adalah spesial, karena malam harinya akan pulang berlayar menuju kota dan rumah masing-masing. Seperti minggu-minggu sebelumnya, wajah semua karyawan terlihat cerah dan berbinar. Pulang seminggu sekali memang membuat Jumat malam selalu menjadi sangat istimewa. Setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, semua karyawan bersiap untuk pulang mingguan. Dan setelah menempuh perjalanan darat sekitar 2 jam, sampailah mereka di pelabuhan. Sekitar jam 10 malam, kapal feri pun berangkat. Adit, Wawan, Asti, dan Pak Atuna ngobrol seru selama perjalanan laut itu. Selain masalah pekerjaan dan nasabah, disentuh pula topik misteri di acara liburan 2 hari lalu. Meskipun keterangan dari Pak Suri yang ditemui Wawan dan Adit menjadi semacam jawaban, tapi semua tetap terasa aneh dan menarik. Pak Atuna juga tak terlalu percaya dengan penjelasan Pak Suri. Menurut beliau, justru bisa saja Pak Suri sengaja berbohong tentang Andra dan Andri, agar semua yang berlibur kemarin tak terlalu merasa takut. Intinya, semua tetap masih belum jelas. Adit dan Wawan manggut-manggut. Pendapat Pak Atuna kali ini sepertinya juga masuk akal. Sebagai penduduk desa setempat, mungkin Pak Suri juga tidak ingin siapapun yang berkunjung ke sana merasa ketakutan. Pembicaraan itu berakhir ketika sekitar jam 11 malam semua mulai mengantuk. Dan
sekitar jam 4 subuh, kapal pun sampai merapat di pelabuhan Kota Luwuk, Sulawesi Tengah. Ini sudah Sabtu pagi dan waktunya 2 hari berkumpul keluarga. Pengalaman liburan kecil yang aneh itu tetap menjadi sebuah kenangan yang mungkin tak pernah benar-benar terjawab dengan tuntas. Tapi ternyata kejutan belum berhenti. Ketika Adit dan Wawan turun dari kapal dan memanggil ojek, dalam suasana yang masih agak gelap, datanglah seorang laki-laki menghampirinya. Sedangkan Asti dan Pak Atuna sudah pulang terlebih dahulu karena dijemput oleh keluarganya. Pak Adit, Pak Wawan. Begitu laki-laki itu menyapa. Dia belum terlalu tua dan usianya mungkin sekitar 40 tahunan. Mereka berdua yang merasa tak kenal hanya mengangguk sopan dan lalu menjabat tangan setelah si laki-laki mengulurkan tangannya. Dia mengaku bernama Pak Helmi dan sering menabung di kantor Adit dan Wawan. Peristiwa semacam itu memang sering terjadi. Mereka berdua disapa oleh orang tak dikenal yang mengaku mengenal mereka karena pernah bertransaksi untuk menabung atau transfer uang. Di zaman itu, memang belum semua nasabah mempunyai atau familiar dengan kartu ATM. Sambil menunggu ojek datang, mereka terlibat pembicaraan singkat. Pak Helmi ternyata mengaku mendengar cerita aneh di liburan 3 hari yang lalu. Wawan yang teringat lagi peristiwa aneh itu kembali menunjukkan beberapa foto dari dalam dompetnya. Pak Helmi terlihat mengamati seksama foto itu. Sama seperti Pak Suri, dia juga mengaku penduduk asli desa dekat tempat liburan dan sudah beberapa tahun tak tinggal di sana karena menikah dan kini tinggal di kampung istrinya. Kemudian, lagi-lagi sama dengan Pak Suri, Pak Helmi juga mengatakan bahwa tempat itu memang angker dan beberapa kali ada kejadian aneh di sana. Hanya saja, dia mengaku tak mengenal kedua bocah itu. Mungkin anaknya tetangga saya, Pak. Cuma saya nggak hafal wajahnya. Soalnya sudah lama nggak pulang kampung. Begitu komentar Pak Helmi setelah melihat foto itu. Ini juga tak menjawab misteri liburan, karena hampir mirip dengan apa yang sudah dikatakan Pak Suri. Lalu Adit bercerita bahwa pernah bertemu Pak Suri dan menurutnya anak itu adalah anak biasa dari penduduk sekitar. Hanya tempatnya yang memang angker. Pak Helmi lalu terlihat mengernyitkan kening. Dia pun menanyakan ciri-ciri dari Pak Suri. Kali ini Wawan yang menjawab bahwa Pak Suri badannya tinggi, besar dan berkacamata. Juga ada tai lalat di pipi sebelah kiri. Usianya sekitar 45 sampai 50 tahunan. Tiba-tiba Pak Helmi menunduk, lalu mengeluarkan kalimat yang juga tak kalah mengejutkan. Bahwa seingatnya, di desa itu memang ada yang bernama Pak Suri. Dan ciri-cirinya seperti yang baru saja dijelaskan Wawan. Dan seingatnya lagi, tak ada nama Suri lain di sana. Hanya saja kata Pak Helmi, dia sudah meninggal sekitar setahun yang lalu. Wawan dan Adit pun terkejut dan saling berpandangan. Tapi momen itu segera berakhir ketika tukang ojek datang. Setelah mengucapkan terima kasih pada Pak Helmi, mereka pun terpisah. Selama perjalanan dengan ojek,
banyak sekali ganjalan dan kegalauan di hati Adit. Tentu saja ada pertanyaan yang tidak terpecahkan. Antara Andra dan Andri, Pak Suri, serta Pak Helmi, siapa yang sebenarnya bisa dipercaya? Atau jangan-jangan mereka semua bukan manusia? Sejak saat itu, Adit dan Wawan tak pernah bertemu Pak Suri atau Pak Helmi lagi. Dan misteri tentang Andra dan Andri tetap menjadi sebuah misteri. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami. Jangan bermain di sungai kami. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.